pertanyaan saya adalah, boleh Mas Baim ceritakan dari awal kenapa bisa memilih Alim dan Vanessa dalam kurung penyintas Down syndrome? Jadi bagian dari karakter di proyek ini, itu terjadi secara tiba-tiba atau memang sudah di-plan ketika menulis cerita ini? Bisa diceritakan juga proses castingnya. Terus satu lagi, di part mana Mas Baim mendapatkan best scene dari Alim sampai Mas Alim merasa, God ya. Terima kasih. Oke. Biarkan ini jadi pertanyaan terakhir ya. Bosan lihat Reza jawab pertanyaan terus dari film ke film. Akhirnya dia diem loh di film ini. Tepuk tangan buat Reza Radian. Oke, sebelah awas sayang. Oke. Wow. Alim sama Vanessa. Alim dulu ya. Saya pastinya tidak merencanakan ada Alim di film saya, jujur. Saya main ke Kopi Kamu. Kopi Kamu itu tempat dia kerja menjadi barista. Kemarin Reza juga udah main di sana, kita lihat Ibu juga udah main di sana. Di situ saya Alim, kamu sempit nih sana. Jadi di situ saya berpikirnya balik lagi, kok orang bisa berpikiran seperti ini sedangkan kita tidak. Dia bisa mengubah komunitas orang istimewa ini menjadi hebat, kenapa kita tidak? Berarti ada sesuatu yang harus bisa saya lakukan di bidang saya. Ini sebenarnya karakter, kalau kalian sudah nonton, ini adalah karakter anak yang seumuran 8-12 tahun dibully, paham ya? Gak harus Alim. Tapi tidak ada tempat yang paling cocok lagi buat Alim kecuali di film ini. Kenapa? Satu, itu yang selalu dihembor-hemborin sama semua orang. Dibilangnya kita memakai mereka untuk, apa sih namanya itu? Eksploitasi. Gak, saya mau dia bermain bener, acting bener, menjadi pemain bener. Itu yang kadang-kadang orang salah artikan, harus menggunakan enggak. Sebenarnya tujuan saya sama seperti yang punya Kopi Kamu. Kita harus bisa melakukan apa yang kita bisa dalam lingkungan pekerjaan saya untuk orang istimewa seperti Alim dan juga Vanessa. Jadi kalau saya bilang, dan dampaknya itu saya kaget sih ketika saya posting dia ya. Orang tua, semuanya mereka tergerak dan akhirnya dengan acting bagusnya dia juga tiba-tiba semua percaya mereka itu orang-orang istimewa yang bisa acting, jago acting juga kalau kita direct semuanya. Jadi itu yang mengubah ya. Tadi apalagi pertanyaannya maaf? Basic, oke. Jadi kebetulan aja di film ini saya bersama mereka semua. Saya terutama Reza lagi, saya bilang sama dia, bro, untung dia seorang director ya. Jadi saya bilang, bro, gue cuma bisa ngedirect dari luar. Yang bisa ngedirect dari dalam itu adalah lu, bantuin gue ya. Karena Alim ini memang kadang-kadang harus dipancing dulu. Dia waktu itu nggak hafal satu, jadi saya hampir ganti dia waktu pertama kali reading. Jadi treatment saya itu seperti treatment ke anak kecil, harus ngebeoin. Misalkan Alim nangis, dia bilang Alim nangis. Nah, Alim kangen ibu, Alim kangen ibu. Itu treatment yang saya tahu di sinetron. Tapi ternyata dia tidak mengulang waktu reading pertama. Hampir saya ganti karena kondisi seperti akhirnya saya bilang sama orang tuanya, tolong latihan. Dan akhirnya dia seminggu latihan dan dia hafal semua lainnya dia di dalam satu film. Akhirnya ya dibilang scene paling susah, saya jujur bilang gak ada. Karena dianya memang mainnya bagus banget. Scene paling susah ketika dia mau kawin, sampai sekarang belum bisa kawin ya. Oke, sekarang Alim dari tadi mau ngomong, Alim ini mau nikah benar sama Vanessa atau enggak? Belum. Vanessa mau sama Alim atau enggak? Oke, Alim.
Oke, kalau Vanessa ini tidak ada di skenario, dia nemenin Alim di hari pertama. Saya ngelihat dia kok lucu banget, berdua kayak sayang-sayangan, suka-sukaan. Saya bilang sama dia, kamu main film nggak? Mau, kata dia. Di hari H nggak ada prepare sama sekali. Kamu ganti baju sana. Aku jadiin kamu murid baru sini. Udah, jadi kalian nonton. Sebanyak itu scene-nya tuh.